Meskipun rekor unbeaten Barcelona dipatahkan Borussia Dortmund, peluang Blaugrana meraih treble winner masih terbuka lebar. Trofi pertama yang bisa didapatkan adalah memenangkan Copa del Rey di pertandingan El Clasico. Kedikdayaan Barcelona gak lepas dari Hansi Flick yang dianggap sudah setara dengan Pep Guardiola. Selain sukses mengorbitkan pemain dari La Masia, Flick juga mampu menghadirkan bintang baru setiap 10 tahun sekali. Cetak Gol coba merangkum cara Barcelona memenangkan treble winner sebagai berikut. Tiba-tiba berpeluang treble. Di era kepelatihan Hansi Flick, Barcelona diremehkan bisa berbicara banyak. Faktor finansial lagi-lagi menjadi penghalang utama klub raksasa Katalan ini untuk meraih berbagai prestasi. Buktinya di awal musim Barcelona kesulitan mendaftarkan Dani Olmo ke dalam skuad. El Barca bahkan mencari berbagai cara agar gelandang serang asal Spanyol ini bisa dimainkan. Bukannya untung, pasukan biru merah malah buntung setelah menggait Olmo. Pemain berdarah Katalan ini justru menjadi pasien BPJS karena kerap diterpa cedera. Alhasil Dani Olmo pun baru memainkan 18 pertandingan di mana hanya 7 yang menjadi utama. Meski ditimpa masalah besar, Barcelona justru tampil ngamuk di sepanjang musim ini. Pasukan merah biru tiba-tiba menjadi salah satu tim kuat peraih treble winner di musim ini. Skuad asuhan Hansi Flick mencatatkan rekor unbeaten terpanjang dengan catatan 12 laga tanpa kekalahan. Namun rekor ini justru terhenti di laga leg kedua perempat final kontra Borussia Dortmund. Pasukan Robert Lewandowski berhasil digasak oleh Die Borussen dengan skor telak 3-1. Pesta gol Borussia Dortmund ini dimulai lewat gol titik putih dari Serhou Guirassy. Penyerang 29 tahun ini bakal mencatatkan rekor sebagai pemain Afrika pertama yang mencetak hat-trick ke gawang Barcelona. Meskipun mengalami kekalahan, Barcelona tetap melaju ke semifinal karena unggul agregat 3-5. Catatan ini menjadi rekor termanis Barcelona karena berhasil menembus semifinal setelah absen selama 6 tahun. Ditambah lagi, Barcelona sukses memperpanjang asanya demi meraih treble di musim ini. Meniru cara Guardiola orbitkan La Masia. Asa treble Barcelona yang masih terjaga nggak lepas dari kejeniusan Hansi Flick. Entrenador asal Jerman ini meniru cara Pep Guardiola yang mengandalkan talenta berbakat dari Akademi La Masia. Pep Guardiola sudah menangani Barcelona selama 8 musim dan kami ingin menirunya secara filosofis. Kami akan membuat sejumlah perbedaan, tetapi gambaran awalnya sudah terlihat, ujar Flick. Keberanian Hansi Flick memainkan pemain La Masia langsung dibayar tuntas lewat performa apik Marc Bernal. Tampil di 3 laga awal, Bernal sukses menyihir warga Katalan. Di pertandingan debut melawan Valencia, Bernal menjadi kunci kemenangan Barcelona. Bagaimana tidak, pemain 17 tahun ini tampil disiplin dan kerap memutus alur serangan Valencia. Bernal kemudian tampil apik di pertandingan menghadapi Rayo Vallecano. Keberadaan Bernal di lini tengah pun perlahan-lahan mulai menyihir Hansi Flick. Kami punya pemain berusia 16 tahun yang penampilannya sangat baik, puji Flick. Sayangnya kemampuan apik Bernal harus terhenti setelah diterpa cedera ACL parah. Hansi Flick pun sempat mengandalkan Marc Casado di beberapa pertandingan. Namun pemain berusia 21 tahun ini justru mengalami nasib serupa setelah ditimpa cedera yang berkepanjangan. Hansi Flick nggak perlu khawatir lantaran Barcelona sudah mengorbitkan bintang La Masia sebelumnya. Mereka adalah Pau Cubarsí, Gavi hingga Lamine Yamal. Ketiganya sukses menggendong performa El Barca dengan catatan lebih dari 30 pertandingan. Moncernya bintang Akademi La Masia membuat Hansi Flick merasa takjub. Saya tidak jauh dari gaya bermain yang tim Barcelona pernah mainkan sebelumnya ketika mereka mencapai kesuksesan dengan Cruyff atau Pep, puji Flick. Rupanya pujian dari sang entrenador juga disambut oleh Lionel Messi. Legenda hidup El Barca itu mengaku terkesima dengan hasil didikan Flick kepada jebolan La Masia.
Bagi saya sungguh spektakuler, para pemain memiliki kesempatan selama beberapa tahun. Ketika mereka diberikan kesempatan dan kepercayaan diri, mereka merespons dengan cara ini. Puji Messi. Hadirnya bintang baru setiap 10 tahun sekali. Selain mengorbitkan talenta emas La Masia, performa apik ini juga menjadi berkah untuk Barcelona. El Barca melanjutkan tradisi menciptakan bintang baru setiap 10 tahun sekali. Menilik sejarah, Blaugrana selalu menghadirkan era tak tertandingi setiap tahun kelipatan 5. Contohnya pada tahun 2005 di mana Barcelona sukses menemukan bakat Lionel Messi. Hal serupa juga kembali terulang pada tahun 2015 dengan kehadiran trio ganas bernama MSN. Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar mampu membawa pasukan merah biru merajai seluruh Eropa. Sementara di tahun 2025 ini era trio baru Barcelona kembali muncul. Buktinya performa Los Culés seketika mencuat berkat kerjasama Rafinha, Robert Lewandowski, dan Lamine Yamal di garis depan. Ketiganya menjelma menjadi momok paling menakutkan bagi semua tim Eropa. Secara total, trio tersebut sudah menyerangkan 82 gol di seluruh kompetisi musim ini. Di Liga Champions saja, Lewandowski, Rafinha, serta Yamal sudah mencetak 28 gol. Lebih hebatnya lagi, nggak ada satupun trio yang sanggup menyamai torehan mereka. Bahkan trio termahal Real Madrid yang diisi Kylian Mbappe gagal menyamai pencapaian tersebut. Gak heran mereka saat ini layak disebut sebagai trio terbaik dunia. Lewandowski mengatakan kalau penampilan trio El Barca masih belum berada di level yang maksimal. Saya senang sudah mencetak 99 gol untuk Barcelona. Namun kami semua harus bekerja keras sebagai satu tim, termasuk para penyerang. Itu membuat segalanya menjadi lebih mudah digapai, tegas Lewandowski. Sementara itu, Fermin Lopez nggak mau ketinggalan menyuarakan pujian untuk lini serang baru Barcelona. MSN sangat hebat pada masanya, tetapi trio yang kami miliki saat ini juga hebat. Kami harap Lewandowski, Rafinha, dan Yamal bisa mengikuti jejak mereka, ungkap Lopez. Pengen sepatu bola yang nyaman dipakai dan ramah di kantong? Sepatu bola dari From Zero bisa kamu dapetin mulai dari 180 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Copa del Rey. Trofi pertama yang berpotensi dimenangkan Barcelona adalah Copa del Rey. Tim asal Catalonia ini sudah memantapkan dirinya sebagai finalis Piala Raja di musim ini. Di babak final, El Barca akan bertemu dengan musuh bebuyutannya yakni Real Madrid. Gak heran partai pamungkas kali ini dinilai bakal menyajikan tensi tinggi bagi kedua tim. Apalagi ini merupakan kali pertama dalam 11 tahun El Clasico tersaji di partai final. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di 2014 kala El Real menekuk Barcelona 2-1 lewat gol berkelas Gareth Bale. Selain itu, Barcelona juga punya kenangan buruk di final karena pernah ditekuk oleh Valencia di tahun 2019. Meski begitu, Los Culés diprediksi bisa memberikan kejutan. Pasalnya, skuad Hansi Flick belum pernah mengalahkan pasukan Carlo Ancelotti di sepanjang musim ini. Bahkan Blaugrana bisa menang bantai di 2 pertemuan terakhir. Sebut saja ketika Barcelona menghajar pasukan putih 4 gol tanpa balas di Bernabeu. Di babak final Supercopa, El Barca lagi-lagi menggilas Los Merengues dengan skor 2-5. Los Culés juga bisa bernapas lega karena Real Madrid tengah angin-anginan. Buktinya mereka susah payah mengalahkan Deportivo Alaves serta disikat Arsenal di laga leg pertama Liga Champions. Gak heran Hansi Flick berambisi ingin mengalahkan El Real di partai puncak. Kami perlu bekerja keras dan tetap berkonsentrasi. Kami ingin memenangkan trofi-trofi, tegas Hansi Flick. Apalagi Flick berpotensi menyamai prestasi Pep Guardiola di tahun 2009 lalu. Pasalnya Guardiola merengkuh trofi Copa del Rey di musim debutnya melatih Barcelona. La Liga. Selain Copa del Rey, Barcelona juga berpeluang mengunci gelar juara La Liga di bulan depan. Los Culés sudah bisa mengamankan trofi ke-28 mereka saat memasuki pekan ke-36 nanti.
Syaratnya pasukan merah biru harus menyapu bersih 5 pertandingan ke depan. Dengan ini, anak asuh Hansi Flick akan mendapatkan 15 poin tambahan menjadi 85 angka. Perolehan tersebut mustahil dikejar oleh pesaing terdekatnya yakni Real Madrid. Pasalnya Los Blancos saat ini masih tertinggal 4 poin dari Barcelona. Artinya Kylian Mbappe dan kawan-kawan hanya akan mengantongi 81 poin jika memenangi 5 laga berikutnya. Di sisi lain, Blaugrana juga lebih diuntungkan karena akan bertemu dengan lawan yang lebih mudah. Sebut saja klub-klub semenjana seperti Real Valladolid hingga Espanyol. Sementara Los Blancos masih harus menghadapi perlawanan ketat dari Athletic Bilbao dan Celta Vigo. Keduanya sempat menyulitkan anak asuh Carlo Ancelotti di pertemuan pertama. Demi memuluskan ambisi juara, Hansi Flick sampai rela mengubah strategi menjadi lebih bertahan. Yang paling menonjol adalah komitmen dari setiap pemain. Banyak yang berpikir pertandingan besar akan menentukan gelar, tapi kami memandang penting setiap pertandingan. Liga Champions. Peluang Barcelona menjuarai Liga Champions juga sangat besar setelah lolos ke semifinal. Gak heran superkomputer Opta menjagokan El Barca juara dengan presentase 27,4%. Los Gules sendiri berpotensi bertemu dengan Bayern Munchen maupun Inter Milan. Bayern Munchen sendiri menjadi lawan yang gak begitu sulit lantaran di musim ini Barcelona menang 4-1. Opsi lainnya adalah Barcelona bisa menuntaskan dendamnya dengan Inter Milan. Publik Los Gules masih kesal bukan main disingkirkan Nerazzurri era Jose Mourinho di tahun 2010. Gak heran Hansi Flick yakin kalau Barcelona bisa meraih trofi Liga Champions di musim ini. Juru taktik 60 tahun itu sudah membidik gelar juara bahkan sebelum Liga Champions dimulai. Kami bisa juara Liga Champions. Klub-klub besar seperti Barca itu ingin memenangi banyak titel juara dan Liga Champions adalah kompetisi terbaik di dunia, tegas Flick. Jika tercapai, Barcelona bisa mengakhiri puasa gelar Liga Champions selama 1 dekade. Pasalnya, Blaugrana terakhir kali mengangkat si kuping lebar pada musim 2014-2015. Dapatkan kaos dari Essentials yang berkolaborasi dengan One Piece. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan cara Barcelona memenangkan treble winner. Bagaimana pendapatmu? Apakah Hansi Flick mengulangi prestasi Barca era MSN dan Pep Guardiola? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.